Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan judul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dengan dosen Bapak Acep Samsudin. Perkenalkan, nama saya Erwin Ania Prasojo dengan NPM 230810102773. Perkenalkan, saya Herald Rizky Anggriawan. NPM saya 230810101885. Baik, yang pertama pendahuluan, latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama. Sebagai tonggaknya nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstitusi berakhir dengan kedudukan Pancasila diperkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang sering disebut dengan P4. Namun pemerintah Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Faktor-faktor yang menjadi pemicu adanya dinamika di negara, yaitu faktor eksternal. Satu, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan. Faktor internal, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Rumusan masalah. Apa tantangan Pancasila sebagai dasar negara? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. 3. Apa tujuan dinamika Pancasila? Oke, sekarang kita masuk ke poin pembahasan rumusan masalah di slide sebelumnya. Jadi untuk jawaban rumusan masalah yang pertama,
yaitu tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham. Paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila ini. Nah, untuk untuk jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan simbol semangat Indonesia. Nah, untuk jawaban dari rumusan masalah yang terakhir yaitu agar kita bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari, baik kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk ke poin peran mahasiswa dalam mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Apapun langkah dan tindakan yang dilakukan harus selalu didasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang memiliki 5 sila yang antara lain sila 1, yaitu kesatuan yang utuh, memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi landasan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku. Berbagai tantangan sudah banyak dialami bangsa Indonesia untuk menggantikan ideologi Pancasila agar tidak menggoyahkan keyakinan kita bahwa Pancasila lah yang cocok sebagai dasar negara dan sebagai ideologi sejati bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, bagaimanakah cara menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda? Berikut adalah relevansi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, generasi muda harus berpandangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara itu memegang peranan yang sangat penting untuk dapat menjadi channel nilai-nilai baru sehingga generasi muda mampu mempertahankan nilai budaya asli Indonesia karena Pancasila sendiri akan memilah-milah nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya akan tetap berada di bawah kepribadian bangsa dan Pancasila benar-benar dipegang teguh sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Untuk yang kedua, yaitu kemampuan generasi muda beradaptasi dengan dunia yang berubah semakin cepat. Sejarah telah membuktikan banyak peradaban masyarakat yang telah hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia, di mana yang seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu memanfaatkan peluang yang timbul, malah maka dialah yang akan unggul. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Jos. Zalin. Wes,